액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Laila Zakiyatul Banat, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dari UIN Saizu Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Qawaid Fiqhiyah baik secara bahasa maupun istilah, kemudian sejarah perkembangan Qawaid Fikih, serta 5 kaidah pokok dalam Qawaid Fikih beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya Qawaid Fiqhiyah dalam kehidupan umat Islam. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Qawaid Fikih. Jadi secara bahasa, kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti dasar, pondasi, landasan, atau aturan umum yang menjadi pegangan dalam suatu perkara. Sedangkan kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam terhadap suatu hal. Dalam perkembangan ilmu Islam, fikih diartikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, secara bahasa, Qawaidul Fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau aturan-aturan umum yang digunakan dalam memahami hukum-hukum fikih. Kemudian, secara istilah, Qawaid Fikih adalah kaidah atau prinsip umum yang mencakup banyak masalah fikih dan menjadi pedoman bagi para ulama dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang memiliki kesamaan karakteristik. Jadi, kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman untuk memudahkan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang jumlahnya itu sangat banyak. Dengan adanya kaidah fikih, seseorang itu tidak perlu menghafal seluruh hukum secara satu persatu karena hukum-hukum tersebut dapat dipahami melalui prinsip-prinsip umum yang telah dirumuskan oleh para ulama. Qawaid fikih ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain membantu para ulama dalam melakukan ijtihad, kaidah fikih juga membantu umat Islam memahami alasan dibalik suatu hukum, sehingga hukum Islam itu tidak dipahami secara sempit dan kaku. Sebagai contoh, ketika kita muncul persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, para ulama kan dapat menggunakan kaidah fikih sebagai alat untuk menentukan hukum dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, Qawaidul Fikih menjadi salah satu ilmu yang sangat penting dalam kajian hukum Islam. Kemudian ada sejarah perkembangan Qawaid Fikih. Perkembangan Qawaid Fikih itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang seiring
perkembangan hukum Islam. Yang pertama yaitu ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaidah fikih itu belum disusun dalam bentuk yang berdiri sendiri seperti sekarang. Namun, dasar-dasar kaidah fikih sebenarnya telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ketika para sahabat menghadapi suatu persoalan, mereka itu langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberikan penjelasan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada masa ini hukum Islam itu masih bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga belum diperlukan penyusunan kaidah secara sistematis. Kemudian yang kedua itu ada pada masa sahabat. Nah, jadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, wilayah Islam itu kan berkembang semakin luas. Nah, umat Islam itu menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam menghadapi persoalan tersebut, para sahabat itu melakukan ijtihad dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Melalui berbagai keputusan hukum yang mereka hasilkan, mulai terbentuk prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar lahirnya kaidah fikih. Misalnya, para sahabat sering mempertimbangkan kemaslahatan umat ketika menghadapi persoalan yang belum memiliki ketentuan yang jelas. Cara berpikir seperti ini kemudian berkembang menjadi berbagai kaidah fikih yang digunakan oleh generasi berikutnya. Kemudian ada masa tabi'in dan imam mazhab. Nah, pada masa tabi'in dan imam mazhab, ilmu fikih itu berkembang dengan sangat pesat. Para ulama mulai mengumpulkan berbagai hukum fikih dan mengembangkannya menjadi suatu sistem yang lebih teratur. Tokoh-tokoh besar seperti Abu Hanafiyah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi besar dalam pengembangan metode penetapan hukum Islam. Meskipun mereka belum menyusun kaidah fikih dalam bentuk yang lengkap, cara berpikir dan metode ijtihad yang mereka gunakan itu menjadi landasan penting dalam pembentukan qawaidul fikih. Kemudian ada masa kodifikasi kaidah fikih. Nah, setelah ilmu fikih berkembang luas, para ulama mulai merasa perlu menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat merangkum berbagai hukum fikih. Nah, pada masa inilah lahir berbagai kitab yang membahas kaidah fikih secara khusus. Jadi para ulama mengumpulkan berbagai hukum yang memiliki kesamaan dan merumuskannya menjadi prinsip-prinsip umum. Penyusunan kaidah ini tentunya sangat membantu dalam mempelajari fikih karena ribuan persoalan hukum dapat dipahami melalui beberapa kaidah besar yang menjadi dasar hukum tersebut. Kemudian ada masa modern. Nah, pada era modern, qawaid fikih itu semakin penting karena muncul berbagai persoalan baru yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Nah, contohnya seperti transaksi digital, perkembangan syariah, kemudian penggunaan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, dalam menghadapi persoalan tersebut, para ulama menggunakan qawaid fikih sebagai salah satu alat untuk menentukan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, karena itu dapat dikatakan bahwa qawaid fikih memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perkembangan zaman. Kemudian kita akan membahas tentang 5 kaidah pokok dalam qawaid fikih.
uh, para ulama itu merumuskan 5 kaidah yang menjadi dasar bagi banyak hukum fikih. Nah, kelima kaidah ini dikenal sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra atau 5 kaidah fikih utama. Yang pertama itu ada al-umuru bimaqasidiha, yang berarti segala perkara tergantung pada tujuannya atau niatnya. Nah, jadi kaidah ini mengajarkan bahwa nilai suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh niat yang melatar belakanginya. Niat menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan, antara perbuatan yang bernilai pahala dan yang tidak bernilai pahala. Dasar kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Ada contohnya. Yang pertama itu seseorang memberikan uang kepada temannya. Nah, jika uang tersebut diberikan dengan niat sedekah, maka perbuatan itu bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika uang tersebut diberikan sebagai pinjaman, maka uang itu harus dikembalikan oleh penerimanya. Nah, dari contoh ini dapat dipahami bahwa niat menentukan hukum dan nilai dari suatu perbuatan. Kemudian ada contoh kedua, yaitu seseorang mahasiswa belajar hingga larut malam. Nah, apabila kegiatan belajar tersebut diniatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, meningkatkan pengetahuan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas belajar itu tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala. Kemudian ada contoh ketiga, seseorang bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika pekerjaan tersebut dilakukan dengan niat untuk mencari nafkah yang halal untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, maka pekerjaan itu dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, aktivitas yang dilakukan sehari-hari dapat menjadi amal kebaikan apabila disertai dengan niat yang baik. Nah, jadi kesimpulannya, jadi pada dasarnya kaidah ini tuh menegaskan bahwa setiap perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuannya. Niat yang baik dapat menjadikan aktivitas sehari-hari bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya selalu meluruskan niat dalam setiap amal yang dilakukan. Kemudian ada kaidah yang kedua, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, jadi kaidah ini itu menjelaskan bahwa sesuatu yang sudah diyakini keberadaannya tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul keraguan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu kan sering mengalami keraguan. Namun dalam di Islam itu mengajarkan agar hukum tetap didasarkan pada sesuatu yang sudah pasti. Sebagai contoh, seseorang yakin bahwa dirinya sudah berwudu, kemudian muncul nih keraguan apakah wudunya itu batal atau tidak. Nah, dalam keadaan ini ia tetap dianggap dalam keadaan suci dan boleh melakukan sholat. Hal ini karena yang dijadikan dasar adalah keyakinan bahwa ia telah berwudu. Sedangkan keraguan yang muncul setelahnya itu tidak dapat menghilangkan keyakinan tersebut. Kemudian ada contoh lain. Contoh lainnya itu seseorang yakin bahwa ia telah melaksanakan sholat duhur. Kemudian setelah beberapa waktu nih muncul keraguan apakah ia benar-benar sholat atau belum. Nah, dalam kondisi seperti ini yang dijadikan pegangan adalah keyakinan bahwa sholat duhur itu sudah dilaksanakan, karena keraguannya itu kan muncul belakangan.
tidak dapat membatalkan keyakinan yang sudah ada selama tidak terdapat bukti yang pasti. Nah, jadi kesimpulannya, kaidah ini itu mengajarkan bahwa keyakinan yang sudah pasti tidak dapat hilang karena adanya keraguan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang harus berpegang pada hal yang sudah diyakini kebenarannya. Nah, dengan demikian, keraguan tidak akan menimbulkan kebingungan dalam menentukan suatu hukum atau tindakan. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga itu ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Islam itu kan agama yang memberikan kemudahan serta tidak bertujuan memberatkan umatnya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang mengalami kesulitan yang nyata dalam menjalankan suatu kewajiban, syariat itu memberikan keringanan. Sebagai contoh, orang yang sedang sakit diperbolehkan melaksanakan sholat sambil duduk atau bahkan berbaring apabila ia tidak mampu berdiri. Nah, keringanan ini diberikan karena Islam itu tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dengan adanya kemudahan tersebut, orang yang sakit tetap dapat menjalankan kewajiban sholat sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Kemudian contoh lain itu seorang musafir atau bahkan yang sedang melakukan perjalanan jauh diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholatnya. Perjalanan itu kan seringkali menimbulkan kelelahan dan berbagai kesulitan dalam melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan kemudahan agar ibadah tetap dapat dilaksanakan tanpa memberatkan orang yang sedang berpergian. Kemudian contoh lain itu ada seseorang yang tidak dapat menggunakan air karena sakit atau karena penggunaan air dapat memperparah kondisi kesehatannya, diperbolehkan bertayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, keringanan ini itu menunjukkan bahwa Islam memberikan solusi ketika pelaksanaan suatu ibadah itu mengalami kesulitan. Nah, dengan adanya tayamum, seseorang itu kan tetap dapat bersuci dan melaksanakan ibadah tanpa membahayakan dirinya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, kaidah ini itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Ketika seseorang mengalami kesulitan yang nyata, syariat memberikan berbagai bentuk keringanan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan Islam itu memudahkan pelaksanaan ibadah tanpa menghilangkan kewajiban. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu ada ad-dararu yuzal, yang berarti kemudorotan itu harus dihilangkan. Nah, jadi kaidah ini itu menegaskan bahwa segala bentuk bahaya dan kerugian harus dicegah atau dihilangkan. Nah, tujuan syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Contohnya ya, dalam kaidah ini yaitu seseorang yang tersesat di hutan dan tidak menemukan makanan halal diperbolehkan memakan makanan yang haram sekedar untuk mempertahankan hidupnya. Nah, dalam kondisi darurat, menjaga keselamatan jiwa itu kan lebih diutamakan daripada larangan mengonsumsi makanan tersebut. Nah, keringanan ini diberikan untuk menghilangkan kemudorotan yang lebih besar, yaitu ancaman terhadap nyawanya. Kemudian contoh lain itu pemerintah dapat menutup sementara daerah yang terkena wabah penyakit menular atau mencegah penyebaran penyakit ke wilayah lain. Ini kan sesuai dengan yang
virus corona kan. Nah, jadi kebijakan tersebut itu bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari risiko dan mengurangi dampak yang lebih luas dari wabah tersebut. Nah, meskipun membatasi aktivitas masyarakat untuk sementara waktu, tindakan ini itu dilakukan demi menghilangkan kemudaratan yang lebih besar dan menjaga keselamatan bersama. Jadi, kesimpulannya, segala bentuk kemudaratan atau bahaya itu harus dicegah dan dihilangkan demi menjaga keselamatan serta kemaslahatan manusia. Nah, oleh karena itu, syariat Islam membolehkan tindakan tertentu yang dapat menghindarkan seseorang dari bahaya yang lebih besar. Kemudian kaidah yang kelima ada al-adatu muhakkamah, yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Nah, jadi kaidah ini tuh menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam itu menghargai keberagaman budaya yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh, bentuk mahar pernikahan dapat berbeda-beda di setiap daerah. Ada masyarakat nih yang menggunakan uang, emas, perhiasan atau barang tertentu sebagai mahar. Nah, perbedaan tersebut itu diperbolehkan dalam Islam karena merupakan bagian dari adat dan kebiasaan masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian contoh lain itu tradisi memberikan hadiah ketika menghadiri walimah, acara syukuran atau kegiatan tertentu merupakan kebiasaan yang banyak dijumpai di masyarakat Indonesia kan. Nah, kebiasaan tersebut itu dapat diterima dalam Islam karena mengandung nilai silaturahmi, saling menghormati, dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Nah, jadi selama tidak memberatkan atau mengandung unsur yang dilarang, adat tersebut itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada nih contoh terakhir, setiap daerah itu kan memiliki pakaian adat yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisinya masing-masing. Islam itu tidak mewajibkan satu jenis pakaian tertentu sehingga masyarakat itu diperbolehkan mengenakan pakaian adat yang berlaku di daerahnya. Nah, namun pakaian tersebut itu tetap harus memenuhi ketentuan syariat seperti menutup aurat dan menjaga kesopanan. Dengan demikian ya, adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa qawaidul fikih merupakan kaidah-kaidah umum yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Nah, keberadaan kaidah fikih itu sangat penting karena membantu para ulama maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum secara lebih mudah dan sistematis. Qawaidul fikih telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW, masa sahabat, masa imam mazhab, masa kodifikasi hingga masa modern. Nah, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan zaman dengan menetapkan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, 5 kaidah pokok dalam qawaidul fikih yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kemudian al-masyaqqatu tajlibu taisir, ad-darura yuzal, dan al-adatu muhakkamah itu merupakan landasan penting dalam berbagai pembahasan fikih. Nah, dengan demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan
Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang qawaidul fikih. Nah, sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.